Dan tentu saja bila Anda ingin menjadi seorang yang ahli mempengaruhi, ahli menghipnotis, minimal Anda harus menguasai dua teknik ini. Dua teknik ini sangat ampuh, sangat dahsyat bila Anda mahir menggunakannya. Maka kali ini saya Mas Nuk akan berbagi kepada Anda semua, para subscriber, para penonton Mas Nuk Hipnotis Indonesia ini. Semoga nanti ilmunya bisa Anda aplikasikan, bisa Anda manfaatkan. Silahkan Anda tonton, Anda pantengin videonya dari awal sampai selesainya nanti, agar Anda bisa mempraktekkan apa yang saya ajarkan di video ini. Seperti biasa, sebelum Anda melanjutkan menonton videonya, buat teman-teman yang ingin membeli e-book kitab menghipnotisnya di sini, atau buat Anda yang ingin tergabung di kelas pelatihan hipnotis, ya, Anda akan bisa cetak menjadi ahli yang mahir menghipnotis orang lain. Teman-teman bisa hubungi nomor WA yang saya berikan di kolom video ini. Anda bisa baca di sini, atau teman-teman bisa baca yang ada di deskripsi di bawah video. Buat teman-teman yang berkenan untuk subscribe, ya silahkan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar ketika saya upload video terbaru, teman-teman langsung mendapatkan pemberitahuannya. Kembali ke teknik atau teknik ampuh tepatnya, cara mempengaruhi orang lain, cara menghipnotis orang lain. Ada dua cara ya, minimal ada dua teknik yang harus Anda kuasai. Oke, Anda harus mendengarkan baik-baik. Mudah-mudahan ya suara ini terdengar jelas karena saya lagi di pinggir jalan ini, teman-teman. Teknik yang pertama yang Anda harus kuasai adalah teknik bercerita. Kenapa bercerita, Mas Nuk? Pahami dan sadari bahwa ketika Anda pandai membuat sebuah cerita, ya, Anda pandai melakukan storytelling, istilah kerennya, maka tidak akan dikritik oleh pikiran sadar. Seseorang yang bercerita ini tidak memancing otak atau pikiran sadar ini untuk bereaksi. Oke. Satu contoh gini ya, saya berikan ceritanya. Pernah suatu saat saya mendapatkan peserta pelatihan ya, yang ingin tergabung di kelas pelatihan saya. Begitu antusiasnya nih ya, beliau ingin menguasai ilmu hipnotis ini. Ketika melakukan sesi wawancara, beliau mengungkapkan keinginannya ingin mahir menghipnotis ini karena ingin menjadi seorang ahli hipnoterapi ya, pintar melakukan hipnoterapi. Tujuan yang sangat mulia karena beliau ingin membantu banyak orang gitu ya. Ada passionnya di sana. Nah, setelah diskusi akhirnya memutuskanlah beliau untuk tergabung di kelas pelatihan saya. Dan pada akhirnya hingga saat ini video ini saya buat, beliau menjadi seorang yang ahli menghipnotis dan ahli melakukan hipnoterapi. Dan ini luar biasa ya menurut saya, karena secara keilmuan beliau semakin cerdas, semakin cakap. Secara finansial juga beliau meningkat ya, ada pendapatan dari jasa hipnoterapi yang beliau buka gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk cerita yang saya berikan ke Anda yang menonton video ini. Karena cerita itu sangat sulit untuk dikritik ya, atau dibantah begitu ya. Ya, tujuan kita bercerita apa sih, Mas Nuk? Ya sangat sederhana ya, kita ini membypass pikiran sadar manusia. Terutama kita akan melewati yang namanya area korteks. Area korteks itu area yang berhubungan dengan logika. Ya kita lewati lah, kita hindari begitu ya, dan langsung masuk ke area yang namanya amigdala. Amigdala itu berkaitan dengan emosional manusia, sisi emosi. Kita bangkitkan sisi emosi. Kembali ke cerita di awal, bagaimana peserta pelatihan saya tersebut sangat antusias ya ketika sudah mahir mempraktekkan ilmunya, menghipnoterapi banyak orang dan membantu banyak orang. Dan efeknya beliau ini sangat senang, sangat bahagia gitu loh. Ilmunya sangat bermanfaat dan benar-benar bisa dimanfaatkan ke banyak orang gitu. Itu bentuk cerita. Kita beranjak ke teknik yang kedua, yaitu teknik imajinasi atau teknik membayangkan. Jadi ketika seseorang ini disuruh untuk membayangkan satu hal, apa yang terjadi, teman-teman? Area kritisnya lagi akan off ya. Area kritiknya ini akan turun drastis. Semisal nih, ketika
Anda misalkan saya tawari sebuah merek mobil ya, sebuah merek mobil. Saya sebagai seorang penjual mobil nih ingin menawari Anda supaya Anda membeli mobil saya. Nah, ketika Anda melakukan test drive masuk ke ruang kemudi, saya akan mengatakan kepada Anda, Mas, coba Mas bayangkan ya, nyaman kan duduk di kursi ini, di kursi setir ini ya, di pengemudi ini. Dan kalau Mas bisa bayangkan sekarang nyamannya seperti ini, nah bayangkan nih, di sebelah Mas ini ada istri Mas nih sekarang, lagi senyum-senyum, senang, bahagia. Dan di kursi belakang, Mas mendengar suara anak-anak Mas ini sangat riang, sangat gembira karena bahagia ya, punya mobil baru bersama keluarga, bersama bapak ibunya. Nah, apa yang Mas rasakan saat ini? Oke, intinya saya menggiring calon pembeli saya itu untuk membayangkan seandainya dia naik mobil ini bersama istri dan anak-anaknya, perasaan apa yang muncul gitu ya. Saya tidak ngomong tentang keunggulan-keunggulan produk mobil saya gitu loh, tapi saya lebih menggiring ke emosionalnya, sehingga keputusan nanti yang diambil itu berdasarkan emosional, bukan berdasarkan logika semata. Oke. Jadi itu adalah dua contoh ya, contoh bagaimana Anda menggunakan dua teknik ini. Nah, Anda bisa mengembangkan teknik ini, tidak harus Anda tiru persis ya. Anda harus adaptasi tinggi, harus adaptif gitu loh, kreatif. Ini hanya clue ya, teknik ini hanya clue, dan Anda bisa mengembangkan lagi di bidang ilmu hipnotis, bidang NLP, ilmu persuasi, ataupun dalam bidang ilmu mempengaruhi lainnya. Oke? Semoga suaranya bisa ditangkap dengan jelas ya teman-teman, karena memang ini lagi di jalan raya. Sampai jumpa di next video. Salam hormat dan salam magnet, salam pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.